Oke teman-teman semua, selamat bergabung kembali di channel Markas Trader. Jadi banyak sekali trader-trader yang memakai yang namanya dengan support and resistance. Tetapi kadangkala ini terus saja membuat para trader rugi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kadang-kadang teman-teman yang sudah memahami dengan konsep SR ataupun support and resistance belum memahami betul apa yang dinamakan dengan supply and demand. Oke, kita kali ini akan membahas tentang perbedaan signifikan antara support and resistance beserta supply and demand. Jadi ada perbedaan mendasar antara SR. Ini SR saya singkat daripada support and resistance, dan SD merupakan singkatan dari supply and demand. Nah, biasanya support dan resistance ini memakai hanya tools trendline ataupun memakai tools ini. Nah, jadi bentuknya hanya berupa garis-garis saja. Sedangkan untuk SND ini kita biasanya memakai rectangle untuk memarking area. Jadi ya berbentuk kotak bulat seperti di sebelah kanan ini. Oke. Perbedaan selanjutnya yaitu antara SR dan SD. Biasanya SR ini harga hanya mantul dari ujung-ujung ataupun wick daripada harga. Sedangkan seperti ini. Sedangkan untuk SND ini kadang karena ini merupakan area zona, kadang masuk seperti ini. Oke, bisa saja masuk lebih dalam. Tapi sebelum salah satu daripada yang merah ini merupakan supply karena berada di atas dan di bawah adalah demand, sampai salah satunya di break, misalnya ini demand di break, baru demandnya tidak berguna lagi. Dan juga untuk informasi, biasanya supply and demand yang fresh dan kuat hanya tersentuh pada 1, 2, 3 kali sentuhan saja. 3 kali mungkin sudah lemah. Sedangkan untuk SR, semakin banyak resistance yang berada di atas wick ataupun garis yang kita gambar untuk resisten, maka ini akan semakin kuat. Inilah perbedaan antara keduanya. Nah, SR ini biasanya seperti tembok yang harganya tipis. Harga akan mentok di garis-garisnya saja. Sedangkan supply and demand, karena ini merupakan zona, biasanya ada batasan harga di antara demand atas dan demand bawah. Begitu juga untuk supply atas dan juga supply bawah. Misalnya batasan demand di atas berada di kisaran harga 1534 ini di PRBNB. Sedangkan batas demand bawah ada di harga 1488. Jadi sebelum misalnya harga dari atas ke bawah menyentuh demand ini, selama demand bawah ini belum di break, maka harga akan tetap mantul ke atas. Oke, kita langsung saja ke chart. Ini di koin BNB USD. Nah, misalnya di sini ada resistance. Ini adalah satu resistance. Nah, ketika harga balik lagi ke atas, oke, ini membuat harga di reject kembali dan turun ke bawah. Inilah yang dinamakan dengan SR ataupun resistance. Nah, oke, berada di kisaran ini. Dan begitu juga untuk di bawahnya, ini ketika harga turun dan tiba-tiba reject naik ke atas, ini sudah valid menjadi sebuah support. Nah, oke. Ketika harga turun kembali, harga berhasil di reject di area ini dan membuat harga mantul lagi ke atas. Oke. Sehingga ini valid menjadi support. Akan tetapi ketika harga drop lagi ke bawah, support ini tidak lagi mampu untuk menahan harga. Yang ada malah
turun terlebih dahulu break resist support ini, lalu naik ke atas. Nah, di sini juga ada resistance. Oke. Sentuhan pertama dan ini sentuhan kedua menjadi valid sebuah resisten. Tapi ketika naik lagi ke atas, oke, harga tidak mampu, resisten ini tidak mampu lagi menahan harga. Dan ini juga SR. Oke, berdekatan seperti ini kita simpulkan sebagai resistance, walaupun harganya tidak persis sejajar. Misalnya ini di angka 905,46, sedangkan ini berada di 907,34. Nah, misalnya kita trading menggunakan SR seperti ini saja tanpa memakai hal-hal yang lain, maka itu akan rentan terjadinya stop loss. Oke, misalnya di sini kita mencoba sell di area ini dengan stop loss yang sangat tipis, misalnya scalping. Oke, entry di sini yang ada malah nah seperti ini, target terdekatnya di sini. Oke, misalnya yang ada malah resistnya dijebol duluan dan turun ke bawah. Inilah terlalu bahayanya, dan terkadang trader yang hanya memakai SR sering mengalami stop loss. Berbeda dengan demand. Nah, misalnya di sini ada demand area ataupun rally base rally. Nah, demand area di sini berada di kisaran harga antara distal ataupun demand atas dengan harga 846,28 dan batasan bawahnya berada di kisaran harga 838,99. Selama area ini, oke, dari atas sampai ke bawah belum jebol, maka kita bisa buy di area ini. Dan juga demand di sini biasanya para buyer berkumpul di area ini. Jadi tidak tentu harus di atasnya. Nah, misalnya kadang-kadang ada order yang berada di sini. Oke, saya bedakan. Kadang-kadang harga ketika drop mantul di atas. Nah, di atasan demand, bisa juga di tengah lagi, di 3/4 base, bahkan sampai ke bawah. Nah, kita bisa entry salah satunya di atas sampai ke bawah. Ini tergantung kepada price action di mana harga membuat kenaikan. Dan juga untuk misalnya untuk supply. Oke, di sini ada supply. Nah, oke, jadi batasan bawah dari supply ini berada di kisaran 866, atasnya di kisaran 87919. Nah, ketika drop, rally, base, drop, jika harga drop, malah harga tidak mantul di distal, di proksimalnya. Nah, di sini. Oke. Tidak mantul di area persis bawah base-nya. Nah, akan tetapi harga jorok ke atas sampai hampir memakan seluruh base daripada supply ini, baru membuat penurunan yang signifikan. Nah, di sini bahkan harga masuk ke 876. Ini hampir mencapai ujung batasan dari supply area dari ini. Kita coba ke contoh lain. Nah, misalnya di sini ada drop base drop, flag limit. Nah, base-nya
ujungnya berada di kisaran 971 dan ujung atas berada di 984,86. Nah, ketika buat base dan drop retest. Nah, retestnya masuk sampai ke area pertengahan dari base. Kita bisa mengukur memakai ini tools gunbox. Nah, di gunbox ini harga mantul berada di kisaran 0,5 dari angka Fibonacci base-nya. Berarti angka seller terkuat berada di pertengahan base ini. Nah, akan tetapi apabila kita hanya memakai yang namanya support dan resistance, tentu saja kita hanya akan di sini. Misalnya kita mau sell, stop lossnya tidak akan terlalu lebar dengan target di support selanjutnya, yaitu di sini. Yang terjadi adalah stop loss. Nah, ketika kita memadukan dengan SND, maka kita akan menempatkan stop lossnya di atas base-nya ataupun di atas supply-nya dengan target bisa dengan support ataupun demand selanjutnya. Nah, seperti ini. Oke, untuk kesimpulannya, perbedaan yang sangat-sangat mencolok antara kita hanya menggunakan SR ataupun support dan resistance, yaitu berada di penempatan stop loss-nya, yang mana ketika kita memakai stop loss dengan hanya menggunakan SR ataupun support resistance, maka akan rawan terkena stop loss. Sedangkan untuk pemakaian supply and demand, ini SL-nya lebih aman karena kita menggunakan zona-zona yang mana kita hanya akan menempatkan level stop loss-nya di atas supply, yaitu di atas zona ataupun di bawah demand. Jadi invalidation dari sebuah setup yang kita gunakan dengan supply and demand, maka berada di bawah zonanya. Oke, mungkin seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you.